Hanya kepadanya ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Walau ku melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadang. Yang aku percaya dalam hadiratnya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali di atas segala persoalan hidupku. Dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Salam, selamat pagi bagi kita semua, anak-anak Tuhan dimanapun kita berada. Mari sebelum kita melakukan aktivitas kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur berterima kasih untuk satu malam Tuhan sudah menjagai kami, melindungi dan memeliharakan kami. Hingga pada pagi hari ini kembali Tuhan memberikan hari yang baik, hari yang cerah, hari yang terang. Terlebih-lebih Tuhan napas kehidupan yang Tuhan masih berikan bagi kami. Kami akan memakaikannya, mempergunakannya kesempatan ini Bapa. Namun sebelumnya biarlah firman Tuhan kami dengarkan, kiranya meneguhkan dan menguatkan kami sepanjang hari ini. Dalam nama anak Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan pada pagi hari ini dari Efesus pasalnya yang kelima ayatnya ke-19. Demikian firman Tuhan. Dan berkatalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung, puji-pujian dan nyanyian rohani, bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi anak-anak Tuhan adalah gampang. Cukup dengan mengaku dan memberi diri kita dibaptis, maka kita akan menjadi anak Tuhan. Tetapi bagaimana menjaga identitas kita sebagai anak-anak Tuhan, itu bukanlah hal yang mudah dan gampang. Sebab ketika kita beriman, maka di sanalah kita mengalami banyak pengujian, dan di sanalah kita akan membuktikan kemurnian iman kita. Mengaku kepada Tuhan di dalam ibadah itu gampang, tapi mengaku kepada Tuhan di lapangan kehidupan itu tak mudah. Ketika ada banyak tantangan, di sanalah kita melihat ada orang yang goyah. Bahkan kita melihat seperti Petrus. Ketika situasi aman, dia gampang berkata, "Engkau adalah Tuhan, Mesias yang diurapi." Tapi ketika ada ancaman, maka Petrus datang menyelamatkan diri dengan menyangkal Yesus. "Aku tidak mengenal dia." Begitulah kita melihat rapuhnya manusia. Jadi iman kita akan teruji ketika kita di dalam tantangan. Apakah seorang itu setia, taat kepadanya? Iman itu katanya ada 3 dimensi. Dimensi pengetahuan, dimensi pengakuan, dan dimensi penyerahan. Jadi kita tidak cukup hanya mengetahui, tidak cukup hanya kita mengaku, tetapi sebagai orang yang percaya, bagaimana kita hidup di dalam penyerahan. Penyerahan secara totalitas, itulah yang Tuhan inginkan dan kehendaki daripada kita. Apalagi ketika
dalam kehidupan kita ini sering sekali yang terjadi tidak seperti yang kita inginkan dan bayangkan. Ada rasa kecewa, ada saatnya kita takut dan putus asa. Di sanalah teks kita pagi ini mengajak kita, sebagaimana Paulus mengatakan, supaya kita mempunyai sikap sebagai orang yang percaya. Berkata-katalah dalam Mazmur, naikkanlah kidung pujian, bernyanyilah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ketika menghadapi masalah, bukan justru keluar dari mulut kita kata-kata putus asa, kata-kata sumpah, mengumpat, kata-kata negatif, bahkan mencela dan menyalahkan Tuhan. Anak Tuhan punya sikap yang berbeda. Berkata-katalah dengan Mazmur. Artinya seperti ada ungkapan yang mengatakan, lebih baik menyalakan sebuah lilin yang kecil daripada mengutuki kegelapan. Artinya lebih baik kita membaca firman Tuhan, mengambil Mazmur-Mazmur. Kita tahu Mazmur banyak sekali berisi tentang ratapan-ratapan, keluh kesah. Di sanalah kita diajak seperti permazmur untuk berkata-kata. Ya, kita boleh bandingkan misalnya ketika kita membaca Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku. Mazmur yang sangat cocok dalam segala situasi dan keadaan. Dan ketika kita membacanya, maka itu akan menenangkan jiwa kita. Bahkan kita juga dapat menyanyikannya. Jadi lebih baik memuji Tuhan, karena lewat memuji Tuhan kita bisa menenangkan jiwa kita, mengusir segala kekhawatiran kita, segala kegalauan kita, meneduhkan jiwa hati kita. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan. Bernyanyi, mendengarkan musik rohani sangat bermanfaat bagi jiwa kita. Gorga, seorang pemimpin atau dirhen pujian dari Sumatera Utara, pernah mengatakan bahwa fungsi musik atau nyanyian itu ibarat satu tanaman yang ditempatkan di dalam satu rumah, yang mana satu rumah ada pujian dan musik, tetapi yang satu lagi rumah itu tidak ada pujian dan musik. Maka dia mengatakan akan sangat kelihatan perbedaannya, pertumbuhannya tanaman itu. Yang ada musik, maka daunnya lebih hijau, segar, pertumbuhannya juga baik. Tetapi yang tidak ada musik, daunnya juga kurang segar, pertumbuhannya juga kurang segar. Demikian juga manusia kita ini, orang yang percaya, orang yang selalu memuji, orang yang selalu menyembah Tuhan, pasti lebih segar. Ya, dia juga lebih tenang, lebih damai daripada yang tidak sama sekali. Akan kelihatan perbedaannya. Karena itu baiklah sebagaimana Paulus mengatakan pada pagi hari ini, baiklah kita memuji-muji Tuhan, bermazmur kepadanya, sehingga kehidupan kita di hari ini khususnya akan semakin kita rasakan damai dan bahagia. Tuhan memberkati kita, Tuhan menguatkan kita dalam melakukan segala aktivitas kita sepanjang hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Banyak sekali manfaat, pujian, penyembahan bagi kami anak-anak Tuhan. Hidup kami semakin lebih tenang, lebih damai, lebih semangat menjalani hari ini. Berkati firman-Mu bagi semua orang yang mendengarkannya, terutama kami yang ada pada pagi hari ini. Berkati anak-anak-Mu yang ada di gereja GPKP Klender. Tuhan memberkati segala aktivitas pekerjaan, terlebih pelayanan gereja-Mu, agar melalui gereja-Mu di sana juga orang semakin banyak mengenal Engkau dan semakin banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Bapa, kiranya Engkau menguatkan, meneguhkan kami semua dalam menjalani aktivitas kami sepanjang hari ini. Ini doa dan permohonan kami yang kami naikkan kepada-Mu melalui Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan
sampai selama-lamanya. Amin.